Wa ma 'allamnahu, dan kami tidaklah mengajarkan kepada Nabi Muhammad asy-syi'ra, itu syair. Jadi ahli-ahli syair di zaman itu, di zaman jahiliyah, menganggap bahwa Al-Quran itu sama dengan syair, sama dengan puisi. Makanya banyak di antara penyair-penyair itu membuat tandingan Al-Quran, karena menyangka bahwa Al-Quran itu syair. Yang diciptakan oleh seniman. Dan Nabi Muhammad itu dianggapnya penyair. Karena memang Al-Quran itu bahasanya kan indah. Jadi kalau sudah awalnya misalnya seperti surah Al-Ikhlas, kalau awalnya di huruf akhir itu dal, sampai ayat berikutnya juga dal. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, kan dal semua. Walam yulad, dal semua. Walam yakul lahu kufuwan, disangkanya itu syair. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Akhirnya disangkanya itu syair karena bahasanya indah. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha, semua. Makanya ketika itu muncul penyair yang kemudian menganggap dirinya sebagai nabi. Di antaranya adalah yang bernama, ingat gak Pak Bu? Musailamah Al-Kadzdzab. Itu yang disebut sebagai nabi palsu. Ya. Waktu itu sahabat Rasul yang bernama Amr bin As, yang kemudian beliau pada akhirnya menjadi gubernur di Mesir, datang karena dipanggil oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Amr bin As, apakah Muhammad itu sudah menerima wahyu yang baru? Kata Amr bin As, ada wahyu yang baru yang terakhir. Ayatnya itu singkat, tapi maknanya sangat luas. Apa bunyinya? Bunyinya itu yaitu tadi, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Demi masa, demi waktu. Jadi Allah itu sumpahnya itu demi waktu. Wadduha, demi waktu duha, wasyamsi wadduhaha, walail, demi waktu malam. Sumpah itu kaitannya dengan waktu. Ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. Waktu yang sudah lewat tidak akan berulang lagi. Kita yang udah tua pengennya seperti masa muda lagi, tidak.
cita-cita. Kalau saya seperti muda lagi nanti saya akan begini. Kalau waktu itu bisa digunakan, tapi kan nggak bisa. Ya, udah diingatkan demi waktu innal insana lafi khusr. Manusia itu akan melalui kerugian illa kecuali alladzina orang-orang amanu yang beriman wa amilus sholihat dan beramal baik, beramal soleh. Itu orang yang tidak rugi di dunia maupun di akhirat. Nah, ini ayat ini kan dalam sekali maknanya. Apalagi kalau dikaitkan dengan sekarang, bahwa untuk menjaga iman itu sangat berat.